Artinya bakalan sulit ya ketika mungkin pengadilan mengabulkan tapi justru anaknya tidak mau gitu. Bisa jadi. Sulit. Karena emang sudah terlanjur merasa asing gitu loh, dan sudah terlanjur banyak mendengar hal yang ini itu dari mana-mana tentang ayahnya gitu. Sudah seikhlas itu Ruben nih? Menurut saya udah cukup ikhlas sih. Ruben akan, ya sudahlah, akhirnya dia udah selalu bilang kan kalau dia sampai mentok dia paling ya udahlah gitu kan, cuma gitu aja. Berdamai dengan keadaan dalam sangat berdamai. Mas, saya dong satu. Mas, dari tadi kita ngomongin sosok Ruben. Kalau bertanya sedikit soal apa yang dilakukan Wenda, menurut Mas Adit? Wenda yang melakukan dengan Denso atau yang selama ini nih? Sikap dia dengan Ruben memperjuangkan anak juga nih. Kalau boleh ditanya sedikit gimana? Kalau itu mah haknya dia sebagai ibu ya, untuk memperjuangkan, apalagi itu dua-duanya anak perempuan kan, ya sangat pantas kalau dekat sama ibunya gitu. Tapi kan udah diputuskan pengadilan 3 hari 4 hari kan untuk berbagi waktu. Ya cuma kan selama ini anak perempuannya dekat sama mamahnya nih, sama ibunya nih. Jadi dan anaknya juga semakin besar, semakin bisa mendengar ya, melihat, merasakan. Jadi ya PR Ruben jadi lebih berat. Tidak semudah waktu Thalia Tania masih kecil, ya bagaimana untuk bikin bonding hubungan ayah dan anak yang begitu dekat gitu. Kalau sekarang perlu waktu, dan ketika Ruben akhirnya merasa seperti yang dia bilang, harga diri dia sudah hilang di depan mata anak-anaknya, karena dia juga dapat bocoran bahwa segala sesuatu yang mungkin nggak baik itu, kalimat tentang ayahnya juga didengar oleh anak-anak itu gitu. Itu PR-nya lumayan berat tuh Ruben, ya kan. Nah ketika sampai satu titik ternyata dia ngerasa oke, anakku sekarang masih belum betul-betul menyadari nih ya bahwa bapaknya tidak seburuk yang didengar oleh mereka, maka Ruben pasti akan balik lagi ya berdoa pasti. Berdoa dan menunggu waktu yang pas sampai mungkin Thalia Tania tambah dewasa gitu ya. Ya pasti mereka akan menjadi lebih bisa diajak ngobrol gitu. Terkait info-info yang menyerang seorang Ruben, dengan banyak kan info Ruben begini, Ruben begitu, entah dari Sarwenda atau dari timnya atau dari pendukungnya, itu terlalu berlebihan gitu, kayak seperti aib-aib si Ruben ini dibongkar gitu tuh, berlebihan nggak atau salah gimana? Yang menariknya gini perkembangannya di sosial media saya lihat ya, apapun yang dibongkar tentang Ruben ya, entah itu rekayasa, entah itu mungkin memang hal yang benarnya gitu. Sekalipun ya Mas. Iya, itu di masyarakat, di netizen saya baca komentarnya, Ruben mau apapun di masa lalu, sekarang Ruben udah mualaf, Ruben udah bertaubat, Ruben sudah menjadi sosok yang baru gitu loh. Jadi orang yang lagi mencoba untuk balik ke jalan yang benar, lu jangan serang dong, gitu loh. Lu jangan ganggu dong, gitu loh kan. Ya, jadi netizen Indonesia itu kan amat sangat berpihak pada orang-orang yang terzolimi gitu ya. Apalagi orang itu sudah pengen kembali istilahnya ke jalan yang benar gitu, kalaupun memang kenyataannya ada seperti itu. Jadi Ruben Onsu menurut saya dalam posisi sekarang tidak takut lagi apapun. Nggak khawatir lagi lo mau bongkar aib gua atau apapun masalah gue, bodoh amat gitu ya. Sekarang gue bukan lagi Ruben yang dulu, kalaupun ada ya, gue adalah Ruben yang sekarang yang orang udah lihat kenyataannya. Itu yang menarik dari seorang Ruben gitu. Artinya udah di titik pasrah, menyerahkan semua kepada Sang Pencipta gitu. Iya, seperti kalimat Ruben gitu, gue sekarang nggak mau curhat lagi sama orang lain, karena kalau curhat sama orang lain jadi aib yang akhirnya mereka itu punya kartu truf gue. Mending gue curhat sama Allah gitu. Gue dibantu sama Allah gitu. Mas, last question itu saya, kalau berbicara netral Mas, kedua belah pihak ini harus gimana sih Mas dalam upaya mereka memperjuangkan anak gitu? Lagi-lagi hak anak ini dipertaruhkan karena kan kita lihat bumbu-bumbunya itu banyak berita itu harus seperti apa Mas? Keduanya kan Mas kenal yang dengan keduanya nih. Pesan kepada kedua pihak. Ya, saya melihatnya begini. Sekarang kita bicara dari sudut kebutuhan si Thalia Tania ya, yang butuh hadirnya orang tua mereka seperti dulu lagi. Itu dulu tuh. Artinya dari pihak Ruben ataupun Sarwenda itu harus menciptakan situasi bahwa mereka sudah baik-baik saja gitu. Demi anak. Tidak boleh ada
kalimat apapun dari kedua belah pihak yang membuat anak bingung. Anak berpikir buruk terhadap salah satunya. Jangan gitu. Karena yang sekarang diperjuangkan bukan lagi siapa yang menang, siapa yang dibela, tapi sekarang bagaimana sekarang menjadi sosok orang tua yang utuh yang menciptakan kondisi yang baik-baik saja pada anak. Ya, jadi nggak boleh ada omongan apapun, baik di belakang ataupun di depan, ya, baik di sosial media ataupun di kalangan internal, nggak boleh ada omongan apapun tentang masing-masing pihak yang jelek terhadap anak. Gitu. Anak nggak boleh dengar itu. Gitu. Terakhir dari saya Mas. Ya. Itu tadi kan untuk Ruben sama saya, untuk Ruben dan Jordi. Ah iya, Ruben sama Jordi, Masya Allah nih, saya sih berharap ya kalian pertalian darahnya akan terus berlanjut ya, biar gimana pun nggak ada kata mantan saudara, mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan saudara harusnya nggak ada, ya kan? Karena darah nggak bisa dibohongin dan jadi ya biarin orang tua kalian yang sudah ada di sana bisa senang lah melihat anak-anaknya akur lagi. Udahlah, ini cuma satu babak yang harus kalian lewatin. Ya, udah babak ini selesai, udah yuk baik-baik lagi semua. Walaupun belum bisa baik-baik, udah jangan saling ngejelekin, jalan aja masing-masing dulu sampai nanti ada satu masa di mana kalian akhirnya menjadi jauh lebih bijak untuk bisa ketemu. Adem ayem yang masih penting. Harusnya kayak gitu, semuanya harus ada ayem. Gitu. Sip. Ted. Terima kasih.